Sedikit mengulang dari part kemarin, Yan Zheng bertanya, bukankah keluarga Fang akan mengambil sumber daya yang orang-orang temukan? An Sioqi menjelaskan jika mercenary corp keluarga Fang akan mengambil semuanya, tapi kekuatan langsung di bawah keluarga Fang akan meninggalkan 2/10 untuk mereka. Menurut Yan Zheng, itu sangat konyol karena mereka mendapatkan 8/10 secara gratis. An Sioqi mengatakan jika sebagai ganti dari apa yang mereka ambil, mereka akan mengirimkan orang untuk melindungi desa sekitarnya dari serangan zombie. Itu karena keluarga Fang telah menyita senjata mereka, sehingga mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Yan Zheng tidak terkejut dengan apa yang dilakukan keluarga Fang kepada warga desa An Sioqi. Tiba-tiba di jalan, mobil Yan Zheng berpapasan dengan kendaraan lainnya. An Sioqi tahu jika itu adalah mobil dari keluarga Fang. Terlihat ada seorang pemuda dari keluarga Fang yang terkejut saat berpapasan dengan mobil milik Yan Zheng. Namun Yan Zheng hanya menatap tajam saja ke arah pemuda itu. Pemuda itu kesal karena dipelototi oleh Yan Zheng dan melaporkan kepada orang di sebelahnya. Dia juga meminta untuk segera putar balik dan mengejarnya. Pemuda itu dari zona luar bagian selatan keluarga Fang. Dia bernama Fang Su. Namun wanita di sebelahnya tidak menuruti permintaan dari Fang Su karena mereka harus segera mengumpulkan sumber daya dari beberapa desa hari ini. Jadi, mereka tidak harus mengambil jalan memutar dengan sengaja. Selain itu, dalam 10 tahun apokalips ini, semua mobil bagus telah dibawa ke kota Dawn. Menurutnya, orang itu pasti memiliki latar belakang yang baik karena dapat mengendari mobil yang sangat bagus. Wanita ini adalah penjaga sumber daya. Dia adalah pemimpin tim 10 yang bernama Olsen. Fang Su kesal karena Olsen malah mengajarinya cara untuk bertindak. Olsen menjelaskan jika bukan itu maksudnya. Yang ingin dia katakan adalah jika mereka terlambat kembali ke kota, maka kencan Fang Su dengan selebriti wanita itu akan gagal. Akhirnya, Fang Su paham dan segera ingin menyelesaikan tugasnya dan segera ke desa berikutnya. Namun dalam hatinya, Olsen menganggap kalau Fang Su itu sangatlah bodoh. Panel berpindah. Akhirnya, mobil Yan Zheng telah sampai di tempat yang penuh dengan kontainer. Tiba-tiba, seseorang keluar dari dalam kontainer dan membawa sebuah tongkat kayu. An Sioqi pun keluar dan melambaikan tangannya dan memanggil orang itu dengan sebutan kakek. Akhirnya, kakek itu tahu jika itu adalah cucunya. Orang-orang lainnya juga tahu jika itu adalah An Sioqi. Mereka senang karena dia sudah kembali. Kakek itu mendekat dan mengatakan jika dia sangat khawatir dengan An Sioqi karena dia sudah pergi selama lebih dari setengah bulan. Namun An Sioqi menenangkan kakeknya bahwa dia baik-baik saja. Namun Chen telah dihabisi oleh keluarga Fang. An Sioqi juga mengatakan jika dia bisa kembali dengan selamat berkat Yan Zheng. An Sioqi menjanjikan hadiah ucapan terima kasih yang besar kepadanya karena telah mengantarnya pulang. An Sioqi menanyakan, bukankah mereka memiliki beberapa harta karun yang tersembunyi, dan An Sioqi meminta kakeknya untuk diberikan kepada Yan Zheng. Namun saat melihat Yan Zheng, kakek itu membisikkan sesuatu kepada An Sioqi. Dia mengatakan jika semua harta yang kakeknya sembunyikan telah hilang ketika keluarga Fang datang. Yan Zheng mendengar percakapan itu dan hanya diam saja. Dia terlihat tambah kesal atas perbuatan orang-orang dari keluarga Fang itu. Sembari malu-malu, akhirnya An Sioqi datang ke tempat Yan Zheng untuk meminta maaf
karena dia tidak bisa memberikan kompensasi seperti yang dia janjikan sebelumnya. Namun Ansioki berjanji akan memberikan gantinya. Namun sembari membuka pintu mobilnya, Yansen mengatakan jika tidak apa-apa, sebab ini adalah tujuan awalnya juga. Pesan sistem muncul, misi pengawalan telah selesai, 2 poin level up telah diperoleh. Poin level up yang tersedia saat ini ada 3 poin. Namun sebelum pergi, Yansen menanyakan di mana zombie terdekat dari tempat itu. Ansioki menunjuk ke suatu arah. Dia mengatakan agar Yansen berjalan ke arah yang dia tunjuk selama sekitar setengah jam, dan di sana akan ada gerombolan zombie di pegunungan. Namun Ansioki memperingatkan Yansen jika di sana juga akan ada beberapa violent zombie yang merepotkan. Jadi, pergi sendirian merupakan hal yang salah. Tiba-tiba, Yansen mendekatkan wajahnya ke wajah Ansioki yang membuat wajah Ansioki memerah. Yansen tanpa ragu mengatakan jika dia akan membasmi zombie itu sendirian. Kepala Ansioki pun mengeluarkan asap karena dia sangat malu. Dia meminta tolong kepada Yansen agar dia membasmi semua zombie yang ada di sana. Yansen tersenyum melihat panel sistem di hadapannya. Dalam hati Yansen, seperti yang kuduga, misi yang kuterima seperti ini juga akan menjadi misi sistem. Misinya adalah membasmi zombie yang ada di pegunungan. Hadiah questnya adalah 2 poin level up. Setelah itu, Yansen pun pergi dengan mobilnya ke arah yang ditunjuk oleh Ansioki. Sedangkan Ansioki tersenyum melihat kepergian Yansen. Dalam hati Ansioki, aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya dia sangat bisa diandalkan. Tiba-tiba kakak Ansioki mendekat dan menanyakan siapa nama pria tadi. Ansioki kesal karena kakeknya sangat pelupa, padahal baru saja Yansen memperkenalkan dirinya. Namun bukan Yansen yang dimaksud oleh kakeknya itu, melainkan nama cucunya nanti. Ansioki malu dan langsung berlari meninggalkan kakeknya. Dia kesal karena kakeknya menanyakan hal seperti itu kepadanya. "Hah, kamu benar-benar sudah memikirkan sebuah nama?" teriak kakek Ansioki, yang ternyata Ansioki sudah memikirkan sampai sejauh itu. Namun saat melihat Yansen pergi, si kakek memuji keberanian Yansen yang berani pergi sendirian. Padahal tim penjaga pun tidak berani melawan zombie-zombie itu di pegunungan. Panel berpindah. Beberapa saat setelah Yansen meninggalkan desa Ansioki, dia menghentikan mobilnya di pinggir hutan. Kemudian Yansen berjalan masuk ke hutan. Namun di perjalanannya, Yansen menggunakan 1 poin level up-nya untuk menaikkan levelnya. Saat ini dia berada di level 5. Ability yang diperoleh adalah konstitusi permainan. Skill pasif, yaitu menampilkan level target di kepala mereka. Cedera yang diterima akan menyebabkan bar HP turun dan kecepatan gerakan akan berkurang ketika bar HP di bawah 20%. Dalam hati Yansen, jika aku masih bisa terluka, yang berarti gigitan dan cakaran zombie masih akan menginfeksiku. Ketahanan serangan lainnya yang di sini seharusnya untuk racun zombie. Aku tidak tahu kapan itu akan terbuka. Setelah itu, dari balik pepohonan muncul banyak zombie yang menuju ke arah Yansen. Namun kali ini di atas kepala mereka terdapat panel yang memberitahukan level dan jenis mereka. Sat set sat set sat set. Tanpa basa-basi, Yansen langsung menebas semua zombie itu dengan sangat cepat. Setelah mengalahkan beberapa zombie, pesan sistem memberitahukan bahwa bar ESP Yansen sudah penuh dan memperoleh 1 poin level up.
Setelah itu, Yan Sheng menggunakan poinnya untuk mengupgrade pistolnya. Elite Pistol telah ditingkatkan menjadi Epic Gunner Pistol. Setelah di-upgrade, damage-nya bertambah 200%, akurasinya bertambah 200%, dan jangkauannya bertambah 200. Yan Sheng juga memperoleh skill menembak, yaitu tembakan memantul. Anda dapat menggunakan pantulan untuk menembakkan peluru yang memantul. Damage akan berkurang 20% setiap kali peluru memantul. 3 poin level up telah digunakan. Poin level up yang tersedia saat ini adalah 0. Tiba-tiba, Yan Sheng menyadari ada sebuah serangan dari belakang. Dia pun menoleh ke belakang dan serangan itu pun berhasil dia tangkis dengan dagger di tangannya. Saking kuatnya serangan itu, dagger yang ada di tangannya itu pun hingga terlempar ke atas, namun berhasil ditangkap kembali. Yan Sheng melihat sosok zombie yang berdiri dengan membawa sebuah tombak di tangannya. Yan Sheng terkejut karena serangan tadi cukuplah kuat. Setelah itu, terlihat bahwa zombie itu berlevel 5. Dia adalah Elite Violent Zombie bernama Gloria. Dalam hati Yan Sheng, ini pertama kalinya aku melihat violent zombie yang memiliki nama. Dia terlihat sangat kuat. Tak lama kemudian, Gloria memutar-mutarkan tombaknya dan bersiap melemparkannya ke arah Yan Sheng. Dan saat dilemparkan, tombak itu melesat sangat cepat hingga dalam waktu yang sangat singkat sudah berada di hadapan Yan Sheng. Dengan kecepatannya, Yan Sheng berhasil menghindarinya walaupun pipi kanannya sedikit tergores oleh tombak itu. Begitu kuatnya lemparan tombak itu, setelah mengenai pohon di belakang Yan Sheng, pohonnya pun langsung berlubang. Tombak itu tertancap tepat di tengah-tengah pohon besar itu. Kemudian, Yan Sheng menyerang Gloria menggunakan tembakannya. Gloria tak menghindarinya dan menangkis dengan tangannya. Namun Gloria terkejut karena tangannya terluka oleh peluru itu. Kemudian Gloria melompat untuk menghindarinya karena dia tahu kalau peluru itu dapat melukainya. Dia melompat ke sana kemari di balik pohon. Bahkan saking cepatnya, gerakan Gloria hampir tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dalam hati Yan Sheng, pada awalnya dia meremehkan kekuatan tembakanku dan tidak berencana untuk menghindarinya. Tapi setelah dia menyadari tembakanku tidak bisa diremehkan, dan sekarang dia mulai menghindarinya. Apakah dia bersembunyi di balik pohon itu karena dia tahu peluruku tidak bisa menembus pohon itu? Sudah jelas bahwa dia cerdas. Dia tidak bertarung dengan naluri. Ini sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh keluarga Fang. Tiba-tiba dari balik pohon muncul serangan tombak yang melesat dengan cepat ke arah Yan Sheng. Yan Sheng terkejut karena itu adalah lemparan yang melengkung. Yan Sheng langsung menangkis tombak itu dengan daggernya. Namun karena kekuatan tombak itu yang begitu kuat, sehingga dagger Yan Sheng pun patah dan membuat Yan Sheng terlempar ke belakang hingga membentur ke pohon di belakangnya. Serangan itu membuat SP Yan Sheng berkurang 30%. Yan Sheng langsung mencabut tombak yang tertancap di perutnya. Jika dia tidak menahannya dengan daggernya, tombak itu pasti bisa menembus ke tubuhnya dengan mudah. Melihat Yan Sheng masih bisa bergerak, Gloria bersiap menyerangnya kembali. Yan Sheng menyadari dan langsung melompat ke samping. Tombak itu pun dilemparkan ke arah Yan Sheng yang sedang melompat. Dalam hati Yan Sheng, dia bahkan memperhitungkan gerakanku ke dalam lemparannya. Betapa kuatnya, tetapi tombak yang sudah dilemparkan tidak bisa mengubah arahnya sendiri. Yan Sheng pun berhasil melompat ke arah sebaliknya dan melompat ke depan. Kemudian Yan Sheng menembak Gloria dengan tembakan memantul yang baru saja dia dapatkan. Peluru itu pun memantul dari pohon satu ke pohon lainnya. Gloria melihat ke belakang. Dia sangat terkejut karena tiba-tiba peluru itu tepat berada di belakangnya.
Yan Zheng yakin jika peluru itu mengenai Gloria. Dia pun langsung mendekat dan ingin mengakhirinya. Namun ternyata Gloria tidak ada di sana. Dan ternyata Gloria sudah melarikan diri. Yan Zheng mengikuti jejak cairan merah milik Gloria yang menetes di tanah. Dan Yan Zheng pun sampai di sebuah gua. Yan Zheng yakin bahwa ini adalah sarang dari sang bos. Dia yakin karena noda cairan merah itu mengarah ke dalam gua. Di dalam gua, Yan Zheng menemukan beberapa benda milik Gloria. Di sana ada sebuah medali dan foto Gloria semasa masih hidup dengan anaknya. Dalam hati Yan Zheng, mengapa zombie yang kejam menaruh benda-benda seperti ini di dalam gua? Mungkinkah dia masih memiliki kenangan yang tersisa dari saat dia masih menjadi manusia? Tiba-tiba, Gloria muncul di belakang Yan Zheng dengan gerakannya bersiap untuk menyerang Yan Zheng. Namun Yan Zheng menyadari dan langsung menembaknya. Kedua serangan itu pun membuat tempat itu begitu berantakan. Namun Gloria melompat dan berniat menusuk Yan Zheng dari atas. Dan Yan Zheng pun tak mau kalah. Dia juga langsung menembak Gloria saat dia masih berada di udara. Siapakah yang akan menang? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.